kayaknya saya nggak bisa deh, kayaknya saya begini deh. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau misalnya yang saya pelajari itu ada buku saya baca, ada fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset adalah ketika kita berpikir bahwa ya udah bakat mah udah dari lahir gitu, nggak akan bisa ditambah. Nah, kemampuan saya ya segini-gini aja gitu. Jadi ketika ada orang-orang yang dengan fixed mindset mau melampaui batas, jadi mereka juga bagaimana caranya mau melampaui batas kalau mereka fixed mindset, kalau mereka berpikir bahwa ya udah tantangan adalah hambatan saya, tantangan adalah cara saya untuk berhenti, titik di mana saya berhenti gitu kan ketika memiliki persoalan, ketika memiliki tantangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu makna rezeki? Satu sama terhubung. Apa itu makna rezeki? Satu sama terhubung. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini Allah telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul atau melaksanakan live streaming di YouTube Studio di acara MR for Millennials di Ahad sore hari ini. Maka nikmat Allah yang sangat besar ini marilah kita syukuri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana belilah satu-satunya Nabi yang dapat memberi syafaat di yaumul qiyamah dan semoga kita diakui sebagai umat yang mendapat syafaatnya. Amin amin alhamdulillah amin. Baik teman-teman sahabat Magnet Rezeki semua yang telah bergabung, selamat dan selamat sore. Anda semua telah bergabung di YouTube kita di MR Studio. Kami mengingatkan untuk pantengin terus di MR Studio dan tetap subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kita semua mendapat notifikasi live streaming dan uploadan terbaru dari MR Studio. Baik teman-teman sahabat rezeki semua, sesuai tema kali ini lampaui batas ciptakan perubahan yang akan diisi oleh Dr. Fikri. Nah, kita tahu semua tuh Dr. Fikri salah satu trainer terbaik atau certified trainer Magnet Rezeki. Beliau seorang dokter, terus beliau juga seorang public speaker dan seorang motivator. Sering sekali ya di Magnet Rezeki kita sering sekali beliau muncul di live yang banyak sekali menyampaikan ilmu-ilmunya atau tips-tips bagaimana kita menjalani kehidupan, bagaimana kita menjalani persoalan, dan masih banyak ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita semua. Oke, teman-teman sahabat semua, pastinya nggak sabar untuk kita berjumpa dengan Dr. Fikri untuk mengulas apa sih terus isi dari tema yang kita ambil dari minggu kali ini. Oke, selamat datang, langsung kita bergabung dengan Dr. Fikri. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah bergabung. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Gimana nih? Mas Muhlisin gimana kabarnya nih? Alhamdulillah ini juga sehat, alhamdulillah kesibukan. BTW sekarang lagi sibuk apa nih? Mantap, mantap. Ya, jadi saat ini sibuknya kebetulan juga saya sebagai seorang dokter juga. Iya. Saya prakteknya di salah satu
zona, bukan, enggak zona merah sih waktu kemarin, zona merah, sekarang sudah Iya, iya. zona orange ya, tapi tempat pertukaran orang-orang ya di bandara. Waduh, deket bandara Jadi juga saya, berarti ya? iya, jadi saya praktek di bandara Soekarno-Hatta, di kantor Angkasa Pura. Nah, Oke. cuma di balik itu saya sudah jadi dokter itu sejak tahun 2016, lulus di 2016, kemudian sekarang berarti udah 5 tahun saya jadi dokter ya. Nah, setelah sejak tahun 2018 juga saya fokus nih nyebarin ilmu rahasia magnet rezeki ya. Mungkin juga di sini udah banyak yang familiar gitu ya sama muka saya. Setiap saat kayaknya tahu nih Dokter Fikri di live kita yang kemarin-kemarin pastinya tuh. Oh iya, bagi sahabat-sahabat magnet rezeki, bisa nih selama kita berjalan materi ini, tetap kalian nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada apa yang mau disampaikan, boleh langsung tulis komen di bawah, nanti kita akan bacakan komen atau pertanyaan yang masuk kepada kita di sesi tanya jawab gitu, Dok. Nah, mungkin gini, Dok, sesuai tema nih, lampaui batas, ciptakan perubahan. Terus dari dokter sendiri nih, kok kita lihat CV-nya dokter nih sebagai motivator, trainer, dan sebagai dokter. Terus gimana tuh menjalani itu semua, Dok? Ya, dulu saya juga nggak pernah nyangka ya. Dulu juga saya nggak pernah. Dulu saya nggak pernah nyangka untuk apa ya saya bisa jadi ini gitu. Saya dulu tuh kepikirannya adalah saya akan menjadi dokter yang pergi pagi, pulang sore, tanganin pasien, udah begitu terus setiap harinya. Kemudian begitu terus sampai nanti saya lanjut sekolah, saya kerja di rumah sakit, di hospital, kemudian dapat titel spesialis, kemudian jadi ini, kemudian ini, ya kayak gitulah gitu. Jadi saya nggak pernah kepikiran bahwa saya tuh bakalan jadi seorang trainer gitu. Tapi akhirnya dengan menjadi trainer ini ya, saya jadi punya aktivitas ganda kan. Jadi saya Senin sampai Jumat saya pakai jas putih, Sabtu Ahad jas hitam. Waduh, bisa double-double gitu ya. Terus itu tuh, kalau misalkan jadi dokter, jadi trainer, itu gimana tuh pembagian waktunya di tiap harinya? Apakah berjalan dokter terus malamnya menyusun materi untuk disampaikan ke teman-teman sahabat semua, atau gimana tuh cara pembagian waktunya? Iya, jadi kebetulan ini Mas, saya tuh kerja kan di kantor ya. Jadi saya bukan tanganin pasien secara umum, tapi pasien kantor. Jadi relatif pasiennya tuh nggak terlalu banyak sebenarnya. Paling cuma sehari tuh bisa 5, 6, 7, 10 gitu kan. Jadi dan itu saya kan kerja prakteknya tuh dari pagi jam 9 pagi sampai setengah 5. Jadi kadang ada banyak tempat yang saya tuh ada banyak waktu yang saya tuh sambil praktek gitu kan pas lagi nggak ada pasien. Itu kalau dokter-dokter yang biasa tuh bengong gitu kan, main game gitu kan, nonton YouTube. Saya tuh nggak bisa tuh duduk nggak produktif tuh, nggak tahu kenapa dari dulu gitu ya tuh nggak bisa. Jadi biasa kalau misalkan saya kan punya program nih, ya mungkin di sini juga teman-teman yang ikut di live Facebook juga sekarang mungkin ada yang ikutan juga ya program saya namanya BOBF gitu. Jadi saya punya program setiap malam Selasa dan Rabu saya tuh live belajar online bareng Fikri. Jadi saya kadang kalau misalkan ada mau nyiapin materi ya di saat sela-sela pasien nggak ada, saya mulai ngetik-ngetik materi, terus brainstorming gitu kan, pikir-pikir gitu kan, apa nih ya yang mau saya pikirkan, apa yang mau saya jelasin gitu kan, apa yang mau saya sampaikan, saya berbagi ilmu apa lagi ya gitu kan. Dan juga kalau misalkan sekarang tuh ya kebetulan nih Mas, lagi nyoba sih, ya, belum jadi content creator. Waduh, itu kayak itu ya, gimana jadiin hobi sebagai profesi anak milenial sekarang banget ya? Betul. Karena sekarang anak-anak milenial ya pada content creator semua gitu kan. Iya, kita tahu tuh sekarang anak-anak jiwa milenial saya tuh terpanggil gitu. Jiwa milenialnya wah bergerak nih kayaknya ya. Ya alhamdulillah sekarang di Instagram itu dari tahun lalu saya bikin konten kayak masukin gambar tulisan kayak majalah elektronik gitulah ya. Jadi kayak geser gitu kan, ada 10 slide. Kemudian barusan saya pengen nyoba karena Instagram ada Instagram Reels, saya pengen juga ngomong di Instagram Reels gitu kan, cuma 30 detik tapi singkat padat jelas gitu kan. Kemudian di YouTube
Udah beberapa beberapa bulan saya nggak update gitu, tapi saya juga bikin konten di sana. Tapi sekarang lebih fokus di Facebook gitu. Alhamdulillah, masya Allah. Terus gini nih, yang kita ketahui nih, sahabat-sahabat Mahna Rezeki, Dokter Fikri itu kan salah satu trainer terbaik Mahna Rezeki dan termasuk trainer muda nih. Nah itu sejak kapan nih? Ya, tunggu, saya pengen nanya itu siapa yang ngasih titel sebagai trainer terbaik? Itu dari survei-survei kita dari para sahabat Mahna Rezeki itu. Gitu. Masya Allah. Terus sejak kapan nih jadi trainer plus jadi dokter? Gitu tuh. Ya, jadi dulu itu tahun 2018, saya sebenarnya ngawali ilmu magnet rezeki dari tahun 2015, Mas. Jadi saat itu Pak Nas, dulu kan belum ada trainer-trainernya tuh, cuma Pak Nas sendirian bagikan ilmu magnet rezeki di banyak kota. Nah, salah satunya di kota saya di Makassar. Nah, bilanglah Pak Nas sama saya gitu kan, mau nggak kita bagikan ilmu magnet rezeki di Makassar? Ayo, saya bilang. Saya jadilah panitianya gitu. Saya jadi panitianya, saya yang kumpulin peserta, saya yang cari hotel dan segala macam gitu kan. Akhirnya terciptalah 7 angkatan bersama saya. Nah, saat itu saya juga sebagai MC dan segala macam. Nah, terus tahun 2018 Pak Nas bikin nih Certified Trainer Magnet Rezeki. Awalnya juga saya nggak tahu apakah saya bisa jadi trainer magnet rezeki. Tapi ya coba-coba aja lah gitu kan. Jadi kalau misalkan saya dulu batas kemampuan saya ya mungkin cuma dokter saja gitu, batas kemampuan saya bukan seorang public speaker, tapi saya pengen melampaui batas saya gitu. Bisa nggak nih saya lampaui batas saya? Saya kan udah tahu nih batas saya di sini gitu kan. Iya. Coba deh gitu kan. Alhamdulillah akhirnya nah sejak tahun 2018 itulah saya menjadi trainer magnet rezeki dan alhamdulillah sekarang ya alhamdulillah nih sudah membagikan ilmu magnet rezeki di 16 kota di Indonesia dan 2 kota di Malaysia. Masya Allah, alhamdulillah, semoga berkah ya dokter. Amin ya rabbal alamin. Ketika terus itu tuh dok, lampaui batas ciptakan perubahan. Nah kita tuh pengen tahu emang seberapa penting sih dok kita tahu kelebihan kita dan batas-batasan mana yang kita harus capai dan kita harus batasi gitu. Ya jadi penting banget sih bagi kita karena gimana ya? Karena kita tuh hidup tuh ada banyak kita tuh hidup nggak statis gitu ya. Kita tuh hidup tuh dinamis. Jadi saya ada guru public speaker saya. Dia bilangnya gini, kebanyakan manusia itu seperti zombie. Zombie itu kan hidup, tapi nggak punya kehidupan. Hidup tapi nggak punya kehidupan kan gitu zombie ya. Iya. Nah jadi guru saya tuh bilang begitu, ada banyak sekali orang di Indonesia di sekitar kita, teman-teman kita yang mereka tuh hidup seperti zombie. Jadi mereka hidup tapi tidak meaningful life. Mereka hidup tapi tidak meaningful life, tidak hidup ngapain sih gitu kan, ini hidup tuh ngapain sih gitu, karena yang mereka hanya stagnan pada batasannya sendiri. Oke, batasan saya di sini, kemampuan saya seperti ini ya sudah, saya nggak bisa lagi gitu. Jadi kenapa sih kita mesti tahu kelebihan kita supaya kita tuh bisa hidup tuh lebih meaningful life gitu, kita tuh hidup ada artinya gitu, bukan cuma sebatas kita hidup hanya menghidupi nyawa kita gitu, tapi ada sesuatu yang bisa kita lakukan, berbuat baik kepada orang lain, kemudian menciptakan perubahan kepada orang lain, minimal kita bisa bermanfaat lah untuk orang lain. Nah, kita nggak bisa seperti itu kalau kita tidak melampaui batas kita gitu, atau ya batas kita ya segitu-gitu aja gitu. Jadi menurut saya penting banget untuk kita bisa ibaratnya hidup nggak sekedar hidup lah gitu. Oke, siap. Jadi tetap kita terus mengulik-ngulik apa kelebihan kita dan mana batas-batasan kita gitu ya, Dok. Terus ya, ya gimana? Kita kan harus mengetahui kelebihan kita nih. Jadi kita optimasi kelebihan kita aplikasikan kemana supaya kita berguna dan maksimal lah gitu. Nah, di zaman millennials ini banyak sekali kan kita atau teman-teman kita orang-orang di sana itu gampang menyerah kalau nggak bisa mengetahui apa sih kelebihan kita sebenarnya dan kita maksimal itu seperti apa gitu. Ya, jadi sebenarnya sih kalau misalkan saya
saya juga dulu juga pernah seperti itu, Mas. Jadi kayak misalkan kayaknya saya nggak bisa deh, kayaknya saya begini deh. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau misalkan yang saya pelajari itu ada buku saya baca, ada fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset adalah ketika kita berpikir bahwa ya udah, bakat mah udah dari lahir gitu, nggak akan bisa ditambah. Nah, kemampuan saya ya segini-gini aja gitu. Jadi ketika ada orang-orang yang dengan fixed mindset mau melampaui batas, jadi mereka juga bagaimana caranya mau melampaui batas kalau mereka fixed mindset, kalau mereka berpikir bahwa ya udah, tantangan adalah hambatan saya, tantangan adalah cara saya untuk berhenti, titik di mana saya berhenti gitu kan, ketika memiliki persoalan, ketika memiliki tantangan, kemudian ketika saya pengen deh bikin kayak gitu, tapi saya nggak bakat di situ, oh berarti bukan buat saya gitu. Sedikit cerita Mas ya, dulu saya tuh pengen banget tuh jadi YouTuber. Aduh. Pengen saya tuh punya uang banyak. Ini Sama kan tuh, teman-teman kita sekarang milenial kan banyak yang gitu ya, pengen jadi YouTuber, pengen jadi ini gitu kan. Nah, dulu saya pengen tuh. Nah, cuma terpicu ketika masa COVID. Nah, disitulah pertama kali saya mencoba masuk YouTube. Waktu COVID kan ada banyak nih info-info yang berseliweran yang nggak jelas infonya dari mana gitu kan. Saya pengen tangkal itu gitu. Saya pengen kasih edukasi. Nah, caranya adalah saya pengen bikin video panjang kemudian upload. Nah, uploadnya di mana nih? Saya cobalah di YouTube gitu kan. Awalnya saya juga nggak tahu bagaimana caranya edit video, saya nggak tahu caranya ngomong depan kamera, ngomong depan orang udah biasa gitu Iya, kan. benar-benar. Ada matanya, ada mulutnya, ketika saya lempar apa, kemudian dia juga hahaha gitu kan, ada responnya lah. Tapi kalau ngomong sama kamera kan nggak punya respon ya. Ya, kita ngomong sendiri gitu ya. Betul ya, kita ngomong sama tembok gitu. Dan saya nggak bisa awalnya tuh ngomong sama kamera, tapi saya coba belajar. Saya coba belajar ngomong depan kamera, saya coba belajar editing video, saya coba belajar bagaimana caranya optimasi di channel-channel YouTube gitu kan. Akhirnya ya bisa gitu. Tapi seandainya saya dulu fix mindset gitu kan, ya udah, saya mah udah nggak bakat lah dibikin video begitu, saya mah nggak bakat lah ngomong depan kamera, ya saya juga nggak akan bisa seperti sekarang yang kemudian bisa bikin kelas online sampai 8 angkatan gitu. Jadi titik menyerah kita tuh di mana gitu kan kalau misalnya tadi ya banyak orang yang nyerah gitu kan, teman-teman kita anak-anak milenial yang gampang sekali nyerah ketika pengen berjuang. Sadari bahwa itu cuma fixed mindset. Ketika teman-teman punya fixed mindset, ya mindset tetap, saya mah udah yang begini aja gitu, saya mah udah saya mah udah nggak punya apa-apa, saya mah udah nggak punya bakat apa-apa gitu kan. Itu bakat semua bisa dipelajari gitu kan. Saya juga dulu ngomong lancar juga nggak bakat, nyanyi saya nggak bakat, ngelukis saya nggak bakat, kemudian IT, laptop, ngoperasiin dan segala macam gitu kan nggak bakat. Saya pengen bikin kelas online, green screen saya nggak paham, kemudian lighting saya nggak paham, ada namanya iCam Live yang sekarang kita pakai juga, saya juga dulunya nggak paham gitu kan. Tapi kalau misalkan saya stagnan pada kepemahaman saya bahwa ketika saya tidak paham dan saya belum tahu tentang hal itu, maka saya tidak pelajari lagi, maka saya tidak akan pernah bisa melampaui batas saya. Dan di titik itulah kita nyerah. Maka solusinya adalah bukan pada fixed mindset, tapi pindah kepada growth mindset. Growth mindset adalah pola pikir bertumbuh, pola pikir berkembang, bahwa segala sesuatu itu bisa dipelajari. Saya sih punya moto tuh kayak gini. Moto saya tuh tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau mencoba. Ya, growth mindset banget ya. Benar-benar. Jadi saya tuh punya mindset tuh kayak gitu. Saya punya moto hidup tuh kayak gitu. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita bisa mencoba. Jadi kalau misalkan ada pikiran saya, kayaknya nggak mungkin, langsung saya patahin tuh dengan moto saya. Mungkin kalau saya mau mencoba gitu. Jadi saat itulah saya baru mencoba lagi, saya mencoba lagi. Ya kalau misalkan tidak berhasil ya wajar gitu kan, tidak berhasil ya wajar. Saya juga pernah kok nggak berhasil. Saya masuk kedokteran ya teman-teman semua. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau masuk kedokteran atau apa gitu ya. Saya masuk kedokteran itu 7 kali tes loh. Banyak sekali ya, Dok. 7 kali tes? 7 kali itu tes ya? serius. Dalam waktu 2 tahun tuh saya 7 kali tes baru masuk kedokteran. Masa Allah. Jadi tahun pertama 3 kali tes,
FKUI, FKMUI nggak lolos. Tes yang kedua FKUI, FKMUI nggak lolos. Tahun ketiga FKUI, FKUNHAS nggak lolos. Saya tidak menyerah karena dalam pikiran saya tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin selama saya pengen mencoba, gitu kan. Terus tahun kedua lanjut lagi di ujian keempat, FKUI, FKMUI nggak lolos. Ujian kelima FKUI, FKMUI nggak lolos juga karena saya tinggal di Jakarta. Saya ngincer banget tuh kedokteran UI, nggak lolos juga di Oke, mungkin sinyalnya lagi kurang lancar. Kita masih nunggu Dokter Fikri untuk menghubungi kita. Gimana sekarang? Oh ya, sudah kembali Dok. Oke, Ya, lanjut. nah lanjut gitu ya. Nah jadi itu gitu pas ujian ke-6 saya nggak lulus juga, saya mikir apa yang salah gitu ya? Apa yang memang Allah nggak pengen saya kuliah saat itu kan? Ya sudahlah, saya tuh sempat putus asa. Jadi saya tuh mikir ya udahlah, kalau misalnya memang Allah nggak pengen saya kuliah, ya udah yang penting saya kursus aja lah, kursus masak kek, kursus ngejahit. Yang penting saya tuh punya keterampilan gitu, bukan cuma lulusan SMA aja gitu. Tapi akhirnya saya dipanggil tuh sama kakak saya ke Makassar. Ayo coba yuk kita ujian di Makassar, ada tes nih gitu kan, tes mandiri Unhas. Saya dulu tuh kayak ya apa ya, udah nggak mau berharap lagi dulu tuh Mas. Sempet down juga, pasti 6 kali ujian. Masya Allah. Pasti udah down itu kan. Jadi kayak nggak niat gitu pergi ke Makassar untuk ujian saat itu. Jadi ya kalau lulus mah alhamdulillah, kalau nggak juga ya saya pulang lah gitu. Saya cuma pakai bawa, orang kan kalau misalkan pergi keluar gitu kan pakainya koper gitu kan. Saya pakai tipis Mas. Isinya itu cuma 3 baju, 3 celana, 2 buku. Hebat sekali Dokter. Saking desperate-nya tuh, saking udah putus asanya gitu. Tapi di hati kecil saya masih punya anggapan gitu. Ini kan moto saya dari waktu SMA. Tidak ada yang tidak mungkin selama masih mencoba gitu. Moto saya waktu dari sekolah. Masih ada dalam hati kecil saya, kayaknya masih mungkin selama saya pengen mencoba. Akhirnya saya coba. Itu otak waktu ujian ke-7, otak udah pindah ke tangan. Jadi ini udah gini gitu kan, udah ribuan soal saya pelajari kan, udah ribuan soal saya latihan gitu. 7 kali ujian Mas, gimana enggak? Iya. Tapi akhirnya alhamdulillah lulus juga gitu. Tapi akhirnya saya menyadar, dulu saya mikir gitu kan ketika saya lulus, kalau ya saya lulus, saya ngomong sama Allah, ya Allah, kalau misalkan memang Engkau inginkan aku lulus akhirnya di ujian ke-7, kenapa enggak dari awal? Kenapa enggak dari awal Engkau luluskan gitu loh? Dan akhirnya saya sadar gitu, ketika saya kuliah saya sadar kenapa Allah ngasih saya takdir seperti itu. Itulah yang bikin saya menjadi mahasiswa yang tahan banting di dunia kedokteran, yang ada banyak sekali persoalan, ada banyak sekali ada banyak tantangan gitu ya, dan segala macam, yang akhirnya kemudian bisa menguatkan mental saya. Bahkan ketika saya di tahun ketiga, alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Mantap. Berarti wah, nyampe 7 kali tes baru lulus. 7 kali tes Mas. Wah, Masya Allah. Itu waduh, itu kalau misalkan nih, kalau nggak ada jiwa-jiwa emang meraih mimpi, itu baru tes kedua, itu pasti udah perasaannya udah kalah kabut itu pasti. Waduh, gimana enggak Mas? Bayangin ya Mas ya, bayangin nih. Saya ujian pertama itu kan saya tinggal di Jakarta Utara nih, di Marunda nih, ya kan? Saya kelempar ujiannya tuh di Cibubur sendirian, dan saya tuh ini kan jauh banget ya. Kalau naik motor takutnya kalau misalkan, iya jauh banget. Maksudnya kalau misalkan saya naik motor nih, itu kan butuh waktu 2-3 jam. Mau jam berapa saya berangkat dari rumah kalau di hari H kan gitu. Jadi otomatis saya tuh nyari kos-kosan, nggak ada yang dapet. Akhirnya saya tidur di masjid yang ternyata rawan maling Mas. Jadi ini besoknya mau ujian. Saya tidur di teras persis di samping motor saya. Setiap 30 menit saya harus bangun ngelihat motor saya masih ada apa enggak. Sama-sama pernah ngalamin juga. Bayangin loh, besok mau ujian malamnya kayak gitu. Itu ujian pertama. Ujian kedua
Enggak, ujian kedua masih oke. Ujian ketiga saya kelempar di Blok M. Saya kelempar di Blok M, sama nyari kos-kosan juga nggak dapet. Akhirnya saya tinggal di masjid sama temen tuh 6 orang. Jam setengah 12 malam diusir dari masjid. Emang Diusir ada dari larangan untuk nginep di situ atau gimana tuh? Nggak boleh, Nggak boleh. nggak boleh, Oh, nggak boleh ada yang nginep. Nggak tahu nih kenapa, kan harusnya masjid itu rumah umat ya. Tapi diusir kita. Akhirnya kita laporkan sama Pak RT. Pak, kami tuh pengen ini, kami tuh pengen ujian di sekolah ini. Masa kami nggak boleh tinggal di masjid? Akhirnya Pak RT ngasih solusi, Mas. Iya. Saat itu, oh ya kamu tidur ya, ada rumah saya sediakan. Oh, berarti Dalam di hati masjid udah ya? enak, di rumah disediakan. Dalam hati udah enak. Oh, oke, ada rumah disediakan. Dan ternyata rumahnya tuh rumah apa? Rumah belum jadi. berarti masih pretel-pretelan atau masih proyek itu dibati Iya. dulu. Masih udah ada atapnya, udah ada tembok, udah ada pintu, tapi itu masih tanah di dalam itu masih ada semen, masih ada pasir. Dan kita tuh tidur ngegelar karpet tuh, badan kita tuh paginya tuh merah-merah gitu. Pegel-pegel juga gitu ya pastinya. Itu kalau misalkan, dan itu terulang lagi di tahun kedua, di ujian keempat, 5, 6 terulang lagi gitu. Kalau misalkan keinginan saya nggak kuat untuk melampaui batas dan menciptakan perubahan, itu tadi ujian ketiga aja pasti udah nyerah, Mas. Wah, itu Ketika kalau orang udah kayak pasti. gitu. Waduh, itu kalau misalnya udah kayak gitu ya, udahlah sampai kayak gitu, di ujian tidur di tempat yang seperti itu, kemudian tidak lulus pula, aduh kayak ya udahlah. Ya gitu. Sebanyak 7 kali tes kan, pernah tuh sampean tanya sama Allah, kalau misalkan ditakdirkan untuk menjadi dokter, kenapa harus menjalani tes sebanyak itu kan gitu. Nah, dari 7 kali tes itu pelajaran apa yang bisa dokter ambil? Nah, 7 kali itu, yang pertama yang saya pelajari adalah saya harus lebih banyak bersabar. Saya harus lebih banyak bersabar bahwa Allah tuh pengen bikin saya kuat. Gini, saya tuh kayak keris, ya, keris. Itu nggak seperti pedang biasa kan? Keris itu nggak seperti pedang biasa. Jadi kita harus paham juga tuh filosofi keris untuk kita break the limit gitu ya. Kita menciptakan perubahan melampaui batas. Jadi keris itu nggak seperti pedang biasa. Kalau pedang biasa besi dilelehin, kemudian masuk ke cetakan, di tang selesai jadi pedang. Tapi kalau keris nggak kayak gitu. Keris itu besi dilelehin, kemudian masuk di cetakan, dipukul lagi, terus dibentuk lagi, pukul lagi, bentuk lagi, panasin lagi, pukul lagi, bentuk lagi, panasin lagi, pukul lagi, sampai menciptakan keris yang padat sekali gitu kan. Keris yang saking padatnya bagus banget gitu kan. Sampai akhirnya menjadi senjata terbaik gitu di Indonesia gitu kan. Iya, benar. Nah, saya tuh dulu berpikir gitu ya, saya tuh mungkin Allah tuh siapkan saya untuk menjadi keris gitu. Supaya saya bisa ketika saya, dan itu terbukti Mas, ketika saya sekolah gitu ya, alhamdulillah ada begitu banyak teman-teman saya yang di tengah-tengah DO ya, karena memang tujuannya tuh nggak jelas gitu kan. Di tengah-tengah DO, kemudian saya bukan kemudian akhirnya jadi mahasiswa yang nggak pernah dapat nilai pernah, ngulang ujian pernah. Iya, benar-benar. Tapi persoalannya adalah ketika saya mendapati hal itu, apa yang saya rasakan dan apa respon saya. Kemudian ternyata semua itu membuat saya kayak misalkan ada teman saya jatuh 1 kali udah down, jatuh 2 kali udah down. Dalam hati saya, ya elah saya 7 kali masuk sini. Diketahui sama dokter Fikri ya. Sifat saya kayak mereka bisa down juga Ya, gitu. bener. Itu jadi lebih bersabar dan itu yang pertama tuh, bersabar. Dan yang kedua itu tadi yang filosofi keris. Allah tuh lagi menciptakan saya menjadi calon mahasiswa terbaik, yang kemudian ya terbaik itu bukan hanya sebatas pergi kuliah, pulang, dapat nilai bagus, nggak di situ. Tapi ketika kuliah ada sesuatu yang dilakukan gitu, ada sesuatu yang dikerjakan yang kemudian itu membekas gitu. Dan akhirnya ya itu, saya saat itu menjadi salah satu menjadi menang lomba berkali-kali, alhamdulillah. Kemudian saya juga jadi ketua badan eksekutif mahasiswa yang
ketika saya itu kan politik tuh ya. Di BEM itu nggak kayak OSIS ya. Di BEM itu kan politiknya kuat tuh antara satu golongan dengan golongan yang lain kan ya. Itu saya sempat hampir dikudeta saat itu. Karena ada lawan politik saya nggak suka sama saya kan. Hampir tuh saya dikudeta gitu, tapi karena saya tahan banting orangnya, ya saya bisa menghadapi itu semua gitu. Akhirnya saya menjadi salah satu ketua BEM yang dari 3 tahun kepengurusan sebelumnya, saya lebih berhasil daripada mereka. Gitu. Mantap. Aduh, ada beberapa poin nih yang saya catat dari Dr. Fikri. Semua yang tidak mungkin itu selama kita belum coba pasti akan berhasil kan gitu ya, Dok. Jadi nyampe 7 kali ujian dan akhirnya lolos menjadi ketua BEM terbaik dari angkatan sebelumnya, itu kan udah poin banget tuh seperti itu nilainya. Nah, tadi ada yang mengulik soal bagaimana kita mengetahui kelebihan dan pembatasan diri. Nah, tadi kan kalau orang awam nih pasti tanya-tanya, apa sih bakat saya, terus apakah saya mampu untuk melakukan ini? Kayak misalkan Dr. Fikri nih 7 kali, terus perjuangannya untuk tes ke Cibubur, nyampe tengah malam di masjid, itu kan nggak mudah kalau kita nggak memang tekad yang tinggi gitu. Kan ada beberapa, ini bakat saya atau enggak sih, terus apakah saya mempunyai bakat? Nah, beberapa guru saya tuh menyampaikan kalau bakat itu datangnya dari Allah gitu, dari Tuhan. Kalau kemampuan itu bisa diasah gitu. Nah, itu dari kemampuannya dokter nih, kayak misalkan jadi ketua BEM. Kalau menurut dokter, kalau itu sebuah kemampuan atau sebagai bakat itu bisa mencapai itu semua tuh. Jadi kalau bakat itu kan sebenarnya ada banyak ya Mas ya. Iya. Ada bakat itu ada banyak, dan tidak mungkin semua manusia bisa menguasai semua bakat di dunia ini ya kan, nggak mungkin tuh. Nah, jadi kalau saya menyadari bahwa semua manusia itu jenius. Allah ciptakan kejeniusan kepada semua manusia, bahkan kepada orang yang kayaknya ini orang nggak bakalan bisa sukses. Dia jenius tuh. Iya, bener banget. Ya, cuma tugas kita kan Allah udah selesaikan tugasnya, menciptakan manusia yang jenius. Nah, tugasnya kita adalah kita cari tahu kita jeniusnya di mana. Gitu. Jadi ketika saya coba ini, oh ternyata saya nggak jenius di situ. Saya coba di sini, oh ternyata saya nggak jenius di situ. Saya coba di sini, oh di sini tempat saya. Jadi cara saya untuk mengetahui saya bakat di mana adalah banyak-banyak eksplorasi. Banyak-banyak eksplorasi, banyak-banyak main. Contoh ya Mas ya. Itu hari saya kan masuk nih 7 kali tes untuk masuk kedokteran gitu kan. Bener. Ketika saya dapat, kenapa sih Allah tuh pengen saya masuk kedokteran dengan 7 kali lulus gitu kan? Oh, saya dapat nih maksudnya Allah. Allah pengen jadikan saya mahasiswa bukan mahasiswa biasa. Ketika tahun pertama setelah selesai ospek, saya langsung masuk di 5 organisasi secara sekaligus dalam 1 tahun yang bersamaan. Untuk apa? Untuk saya tahu minat saya di mana, bakat saya di mana, dan saya tahu yang harus saya kembangkan di mana. Gitu kan. Jadi organisasi yang pertama organisasi keislaman, Rohis gitu kan, organisasi Rohis. Saya punya kecenderungan apa di situ, misalkan ngaji misalkan dan segala macam. Kemudian organisasi yang kedua organisasi kemanusiaan. Saya punya jiwa kemanusiaan nggak gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah jurnalistik. Oh, bukan jurnalistik, penelitian. Saya punya nggak jiwa penelitian di situ. Kemudian yang keempat adalah BEM itu sendiri, saya punya nggak kemampuan berorganisasi, mengorganisasi sesuatu, team building dan segala macam. Organisasi yang kelima di tingkat nasional, jadi pengurusnya dari berbagai macam universitas, gitu kan. Saya punya nggak kemampuan dalam hal penelitian, mengembangkan penelitian senasional, gitu kan. Itu di tahun pertama saya kuliah, dan akhirnya saya tahu, oh saya bakat di situ, oh saya punya kemampuan di situ, oh saya punya minat di situ. Di tahun kedua saya masuk di 3 aktif di 3. Tahun pertama sibuk dengan ospek. Tahun kedua itu 5 organisasi. Tahun ketiga saya jadi ketua BEM dan sekaligus saya menjadi asisten dosen saat itu. Gitu. Jadi, oh ini minat saya nih. Oh ini bakat saya nih gitu. Jadi
Intinya adalah kalau misalkan kita mau tahu bakat kita di mana, batasan kita di mana, maka sering-seringlah bereksplorasi. Jangan takut berhasil, karena nggak berhasil itu hanyalah bagian dari mencari tahu kita batasnya di mana. Kalau kita takut untuk tidak berhasil, maka sampai kapanpun kita nggak akan bisa mencapai batas kita, dan kita nggak akan bisa melampaui batas kita. Dan ketika kita tidak melampaui batas kita, maka kita tidak bisa menciptakan perubahan minimal untuk diri kita sendiri. Wah, asik. Kita terus untuk para itu loh, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, bapak-bapak dan ibu-ibu yang misalkan punya anak yang masih mengulik-ngulik apa sih kemampuannya, apa sih bakatnya. Nah, itu tips dari dokter bisa kita terapkan tuh. Jadi banyak-banyak eksplorasi supaya kita tahu bakat kita di mana sih, terus kemampuan kita di mana sih, apa yang bisa kita lakukan dan mengoptimalkan gitu. Terus nah, satu lagi nih Mas, di sini kan mungkin ada ibu-ibu, bapak-bapak ya, benar, bareng sama anaknya nih. Satu pesan saya untuk ibu-ibu, bapak-bapak ya, karena saya juga pernah ngerasakan apa yang anak Anda rasakan gitu kan. Jangan membatasi aktivitas anak Anda ketika aktivitas itu adalah baik. Jangan mencoba membatasi. Kayak misalkan, udahlah kamu nggak usah itu, udahlah kamu nggak usah ini, udahlah kamu nggak usah ini, udahlah kamu nggak usah ini. Gitu. Kenapa? Karena ketika kita dibatasi, ketika anak kita dibatasi gitu ya, ketika anak Anda dibatasi bahan eksplorasinya, wadah eksplorasinya, maka dia tidak akan bisa melampaui batas kita. Sedangkan di dunia sana, di dunia sini untuk teman-teman ya yang mungkin lagi kuliah atau lagi sekolah gitu kan, kita kan seumuran. asik. Gini, apa saya tadi mau bilang ya? Melampaui batas, jangan banyak dibatasi anak-anak. Ya, jadi ya intinya adalah, kenapa saya nggak ingat ya? Ada itu tadi saya pengen ngomong tuh, aduh. Ya intinya adalah gitulah. Nanti kalau misalnya saya ingat baru saya ngomong gitu. Oke, bisa. Intinya adalah untuk para bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Berikanlah kebebasan kepada seorang anak selama di dalam situ ada kebaikan dan Anda bisa memantaunya. Karena itu yang orang tua saya lakukan sehingga saya bisa seperti ini, dan itu juga yang dilakukan oleh kakak-kakak saya ketika ingin bereksplorasi. Sehingga kakak-kakak saya dan saya juga mencontoh kakak-kakak saya juga sebenarnya gitu kan. Ketika orang tua saya yang penting, ketika dulu saya pengen aku pengen jadi ketua BEM, boleh nggak gitu kan. Ya kalau kamu tuh menurut kamu bagus dan ada pelajaran di situ, ya udah lakuin aja gitu. Ketika saya pengen lomba, aku pengen lomba ke sini, ke Padang, ke Jogja, boleh nggak aku pergi? Ya udah, kalau misalkan itu ada kebaikan di situ dan kamu bisa, lakuin aja selama itu yang baik gitu. Jadi jangan pernah membatasi diri kita terhadap satu hal yang kita bisa eksplorasi gitu. Padahal siapa tahu kita punya kebebasan. Satu lagi nih. Saya ingat akhirnya. Kesuksesan kalian, ya kesuksesan teman-teman semua di masa depan itu tidak ditentukan 100% oleh nilai kalian. Gitu. Nilai kalian tidak 100%. Kenapa? Karena ini dari kata guru saya ya, bukan saya, tapi kata guru saya waktu saya masuk pertama kali di universitas. Kesuksesan kita hanya 15% ditentukan oleh nilai akademik kita. 85%-nya ditentukan dari luar akademik kita. Maka kalau mau sukses, jangan hanya rajin-rajin belajar, tapi rajinlah bermain. Tapi main yang bagus gitu kan, bukan main yang kemudian keluyuran, kemudian pergaulan bebas, nggak gitu. Tapi mainnya adalah main yang di situ tuh sambil belajar, gitu. Oke, wah itu mindset anak milenial sekali tuh ya. Jadi baik milenial sekarang tuh banyak mengulik hobi-hobinya atau bagaimana dia mainnya apa gitu loh. Kalau misalkan aku senengnya masak nih, kalau misalkan cewek, aku suka gitu loh, hobi gitu loh. Banyak yang jadi YouTuber, banyak yang kasih tips-tips gimana cara masaknya. Jadi poinnya tuh banyak belajar, terus mengeksplor diri sebanyak mungkin, gak cuma di pelajaran, di sekolah mulu kayak gitu ya. Iya, jadi
Jangan juga jadi siswa yang kupu-kupu ya. Kuliah pulang. Iya, benar. Benar. Terus itu tuh di zaman milenial sekali tuh banyak sekarang tuh yang masih bingung ingin melakukan apa gitu loh. Terus saya ingin melakukan apa itu kan kadang tuh masih kurang percaya diri. Terus di zaman sekarang tuh perubahan apa sih yang harusnya dimiliki oleh millennials atau perubahan apa yang harus kita ciptakan untuk diri kita sendiri seperti itu? Ya, jadi dulu juga saya nanya persis pertanyaannya. Apa yang harus saya lakukan? Perubahan apa yang harus saya lakukan gitu kan. Nah, tapi akhirnya saya sadar bahwa saya nggak akan bisa melakukan perubahan di luar kalau misalkan saya tidak menyelesaikan perubahan di dalam diri saya gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat perubahan di luar sana kalau dalam diri kita, dalam hati kita itu belum beres perubahannya gitu kan. Perubahannya dalam apa? Yang terpenting adalah dari segi mental, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi mindset. Ketika mental kita mental yang tahan banting, mental yang tidak mudah menyerah gitu kan, mental yang kalau misalkan tidak berhasil dalam magnet rezeki kan ada paradox of candy ya. Ketika kita tidak berhasil itu cuma bungkus permen aja kan gitu. Ya, itu mental itu yang mesti dibangun, mental yang kemudian gigih dalam memperjuangkan sesuatu. Itu kan milenial banget tuh sekarang. Saya pengen tuh punya 100 juta tabungan di usia 25 tahun gitu ya. Oh, jangan. Lagi rame itu, Dok. Lagi rame. Saya aja sekarang udah belum nyampe. Alhamdulillah, mantap sekali. Tapi intinya adalah bagaimana caranya kita tuh tidak pernah menyerah gitu. Itu mental yang penting, ya. Mental untuk sekarang kan gampang banget kita dibully ya, Mas ya. Kita masuk ke sosial media, kita dibully. Kemudian kita kayak gini, kita dibully dan segala macam. Nah, itu mental yang mesti dibangun untuk tidak gampang jatuh. Yang kedua adalah mindset untuk tetap bertumbuh, bahwa segala sesuatu ketika kita perjuangkan maka itu bisa dilakukan, itu bisa kita capai. Yang penting itu tadi, kita tidak menyerah, dan semuanya tuh tidak ada yang tidak mungkin kok ya. Yang tidak mungkin tuh yang tidak mungkin tuh apa ya, ketika kita pergi ke bulan. Nah, sekarang belum mungkin. Tapi kalau yang lainnya mah ketika kita saya pengen jadi ini, saya pengen jadi itu, mungkin nggak ya? Mungkin, asal ada kemauan gitu. Gitu. Jadi tentukan dulu perubahan dalam diri kita, ya, selesaikan dulu perubahan dalam diri kita dari segi mental dan mindset. Nah, yang ketiga, spiritual. Jangan lupakan spiritual. Ya, mau apapun yang teman-teman kejar sekarang, apapun perubahan yang teman-teman kejar sekarang, tapi kalau misalkan jauh dari Tuhan, jauh dari Allah, maka ya semuanya nggak akan dimudahkan. Karena urusan kita adalah urusan rezeki adalah urusan Allah, ya kan? Urusan rezeki, kita mau jadi apa, kita mau punya apa, kita bisa ngapain, itu urusan Allah buat kita. Itu semua kan rezeki, ya. Jadi ketika saya pengen itu, bisa nggak usah mikirin bisanya, itu urusan Allah. Saya pengen punya tabungan 100 juta di usia 25 tahun, bisa nggak? Jangan ngurusin bisanya, itu urusan Allah, gitu kan. Saya pengen punya mobil di usia 30 tahun, bisa nggak? Nggak usah ngurusin bisanya, itu urusan Allah, ya. Yang urusan kita adalah memantaskan diri kita, apakah kita pantas untuk mendapatkan rezeki itu dari Allah, gitu. Jadi yang pertama perubahan di segi mental, yang kedua adalah mindset, yang ketiga adalah spiritual. Gitu kira-kira. Waduh, makin tipsnya makin mateng nih buat kita-kita dan para sahabat-sahabat Magnet Rezeki. Dan makin menarik perbincangan sore hari ini. Oke teman-teman, kita break sebentar untuk melanjutkan sama Dr. Vicky. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sahabat-sahabat Magnet Rezeki semua masih bergabung bersama kita di MR4 Millennials di akun YouTube kita MR Studio. Bapak Ibu terus kami ingatkan untuk terus subscribe, terus membagikan ke teman-teman semua dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk terus mendapat notifikasi upload dan live streaming kita. Nggak terasa udah sore banget nih Dr. Fikri. Sebenarnya tuh banyak banget pertanyaan yang mampir ke kita, masih beberapa, tapi kita terbentur oleh waktu kayaknya tuh. Iya. Okay. Sebenarnya masih banyak yang pengen kita bahas sebenarnya, tapi
Kebetulan di tempat sudah maghrib. Oh iya, masih makin menarik lah pokoknya. Mungkin kita bisa sambung lain kali gitu. Insya Allah kita sambung lagi ya. Bisa 2 pekan ke depan. Oke, siap. Oke dokter, untuk mengakhiri boleh dah kita minta saran dah dan kesimpulan dari Dokter Fikri buat kita semua. Ya jadi saran saya bukan saran sih sebenarnya, tapi ajakanlah kepada kita anak-anak milenial gitu ya, bahwa ayo kita bisa berubah, ayo kita bisa melampaui batas kita. Jangan pernah takut untuk mengalami perubahan, karena perubahan itu adalah pasti keniscayaan. Justru ketika kita tidak mau berubah, maka kita akan ketinggalan dari zaman. Coba aja kalau misalnya kita mau lihat di dunia ini sekarang gitu kan, semua ada begitu banyak perubahan, dan perubahan itu terjadi secara cepat gitu kan. Mobil aja udah pengen ganti dengan mobil listrik gitu kan. Kemudian dan segala macam teknologi sangat cepat berubahnya. Maka kalau misalkan kita yang tidak berubah, maka kita akan ketinggalan dengan zaman. Maka jangan takut terhadap perubahan dan lakukan perubahan minimal terhadap diri kita sendiri gitu ya. Dalam ketika kita bisa menyelesaikan perubahan kita dari segi mental kita, dari segi mindset kita, dan dari segi spiritual kita dekat dengan Allah, selesaikan itu dalam hati kita ya, dalam diri kita sendiri. Kalau ketika itu udah selesai, maka kita bisa mencoba untuk melakukan perubahan di sekitar kita. Ya, ketika kita bisa menciptakan perubahan di sekitar kita, maka kita akan bisa menjadi manusia terbaik. Karena manusia yang terbaik adalah manusia yang menciptakan perubahan untuk orang lain dan bermanfaat untuk orang lain. Jangan takut berubah, karena berubah itu adalah suatu kebaikan. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, itu tadi closing statement dari Dokter Fikri buat kita semua. Semoga apa yang kita bicarakan atau disampaikan oleh dokter bisa bermanfaat bagi kita sahabat-sahabat magnet rezeki semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dokter atas waktunya di sore hari ini. Sama-sama, saya juga terima kasih juga udah diundang ya. Jangan kapok-kapok saya ya. Oke, siap. Nanti buat sahabat-sahabat magnet rezeki, untuk pertanyaan bisa nanti di komentar di bawah, nanti kita jawab di lain video atau lain waktu. Oke, gitu. Terima kasih untuk semua yang telah hadir, semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dari saya ataupun pemateri dari Dokter Fikri, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Bye-bye. Oke, terima kasih semua ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.